Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, teman-teman semua, kita bertemu kembali pada mata kuliah gizi olahraga. Dan pada kesempatan ini, saya masih ingin mendiskusikan bersama dengan teman-teman semua mengenai bagaimana metabolisme energi yang ada di dalam tubuh seseorang pada saat seseorang melaksanakan exercise atau seorang atlet melaksanakan olahraga. Seperti yang kita diskusikan di minggu kedua ya, atau materi pertama mengenai 3 sistem energi utama ya. Jadi yang pertama adalah sistem adenosin trifosfat dan fosfokreatin atau ATP-PC. Kemudian yang kedua adalah sistem glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat. Kemudian yang ketiga adalah sistem oksigen atau sistem aerobik. Nah, di dalam pada saat seseorang melaksanakan exercise, yang pertama digunakan adalah sistem ATP-PC. Jadi pada saat ilustrasinya kemarin seseorang melaksanakan lari di detik-detik awal, dia akan menggunakan adenosin trifosfat dan fosfokreatin yang ready to use atau yang siap sedia digunakan di sekitar sel otot. Kemudian selama beberapa detik exercise itu dilakukan, cadangan ATP maupun PC yang ada di sekitar sel otot akan mengalami penurunan. Nah, penurunan itu lama-kelamaan akan semakin sedikit kadarnya. Kemudian disitulah dia akan menurun fungsinya dan digantikan atau di backup oleh sistem energi yang lain. Jadi sistem ATP-PC ini kesimpulannya kemarin adalah memberikan memberikan ATP atau energi pada saat exercise dengan durasi atau laju atau kecepatan yang sangat cepat atau sangat tinggi, tetapi kapasitas energi yang dihasilkan sangat terbatas. Kemudian yang kedua, setelah itu habis, di beberapa detik awal ya, sampai seseorang itu kemudian menggunakan sistem yang kedua, karena yang pertama tadi sudah habis, yaitu yang kedua adalah menggunakan sistem glikolisis anaerobik atau sistem asam laktat. Jadi yang tadi sudah habis, kemudian butuh energi dalam laju yang masih cepat juga, dan itu bisa dicukupi atau bisa didapatkan dari glikolisis anaerobik. Nah, sudah saya sampaikan di minggu lalu bahwa sistem glikolisis mengubah glukosa menjadi asam pirufat atau menjadi pirufat, di mana produk akhirnya adalah pirufat. Sebelumnya adalah glukosa, kemudian diglikolisis menjadi pirufat. Disitulah didapatkan ATP secara langsung, ya sekitar 2-4 molekul ATP didapatkan dari satu kali siklus glikolisis. Nah, disitu nanti ATP yang didapatkan secara langsung itu yang akan digunakan untuk membackup sistem ATP-PC yang sudah habis tadi. Jadi glikolisis secara langsung mampu menghasilkan ATP untuk menyediakan energi yang sudah habis pada sistem pertama tadi atau sudah menipis. Nah, karena yang dilakukan adalah glikolisis dan ini adalah kebutuhan ATP-nya sangat cepat, maka pirufat yang dihasilkan tadi tidak sempat atau tidak dilanjutkan ke proses aerobik, tetapi akan dikonversi menjadi laktat karena keadaan anaerobik. Nah, disitulah terjadi akumulasi asam laktat
yang minggu lalu sudah kita diskusikan, akan terjadi laktik asidosis atau asidosis laktat, yang itu akan memicu terjadinya kelelahan otot. Nah, setelah itu ya, otot lelah dan terus-menerus tidak mungkin dilakukan karena akan memicu terjadinya rasa yang tidak nyaman atau rasa yang lelah sekali. Kemudian tubuh akan menggunakan sistem energi yang ketiga, yaitu sistem aerobik. Nah, untuk asam laktat glikolisis anaerobik tadi menggunakan sistem energi ya. Yang kedua itu menggunakan substrat berupa karbohidrat. Karbohidratnya didapatkan dari mana? Yang pertama tentunya dari glukosa darah, kemudian dari glikogen yang ada pada hati, dan glikogen yang ada pada otot. Kemudian yang ketiga, sistem karena tadi ya, adanya akumulasi laktat dan juga itu tidak boleh dilakukan terus-menerus, sehingga tubuh akan menggunakan sistem aerobik. Yang pertama menggunakan substrat karbohidrat. Jadi ada 3 yang aerobik ya. Yang pertama menggunakan substrat karbohidrat, kemudian substrat lemak, dan substrat protein. Nah, tadi sistem asam laktat kemudian digantikan dengan sistem aerobik. Nah, ini terjadi apabila exercise masih berlanjut. Ya, tadi yang asam laktat itu mendominasi di menit-menit pertama ya, 1, 2, 3. Kemudian jika exercise atau olahraganya masih berlanjut, maka sistem aerobik yang akan berperan utama. Yang pertama adalah menggunakan substrat karbohidrat. Yang di situ menggunakan glukosa darah substratnya, atau glikogen HT dan glikogen otot. Nah, ini yang berbeda dari glikolisis anaerobik adalah pada saat anaerobik tadi ya, yang dihasilkan adalah ATP secara langsung pada proses glikolisis. Sedangkan yang aerobik atau sistem aerobik yang dari substrat karbohidrat itu setelah proses glikolisis akan dilanjutkan ke dekarboksilasi oksidatif. Jadi piruvat didekarboksilasi menjadi asetil CoA, kemudian siklus Krebs dan transfer elektron. Di situ prosesnya terjadi secara aerobik. Nah, di situ nanti akan dihasilkan ATP dengan kapasitas yang lebih besar, tetapi lajunya lebih lambat dari yang glikolisis anaerobik karena prosesnya lebih panjang. Nah, kemudian pada saat exercise itu masih terus dilakukan, sementara cadangan glikogen di dalam tubuh kita itu terbatas, maka yang kedua yang digunakan di sistem aerobik adalah sistem aerobik dengan substrat lemak, yaitu menggunakan jaringan-jaringan lemak yang ada di dalam tubuh kita, terutama pada otot dan pada sel adiposa. Nah, ini memiliki kelebihan yaitu jumlah kapasitas energi yang dihasilkan ini sangat besar karena cadangan lemak di dalam tubuh banyak, akan tetapi laju produksi ATP-nya lebih lambat dibandingkan dengan sistem aerobik. Nah, ini mendominasi di menit-menit setelah ke menit ke-30 sampai ke exercise dengan long time ya, dengan waktu jam-jaman, misalnya lari maraton atau berenang, triathlon dan sebagainya, yang durasi waktunya itu lebih dari 30 menit rata-ratanya. Kalau yang sistem aerobik dengan karbohidrat tadi kisaran menit ke-5 sampai 30 itu yang mendominasi. Kemudian yang ketiga ya sistem aerobik dengan substrat protein. Nah, ini digunakan pada saat substrat lemak dan substrat karbohidrat dan lemak ada pada level yang terbatas. Nah, apalagi ini exercise yang sangat lama ya, misalnya lari maraton dengan kilometer yang sangat panjang sampai berjam-jam, sehingga selain karbohidrat lemak juga akan dibantu oleh protein ya, tentunya dengan kalau yang lemak tadi aerobik ya, sistem aerobik dari pemecahan lemak menjadi asetil menjadi asam lemak gliserol, kemudian beta oksidasi menjadi asetil CoA. Asetil CoA masuk ke siklus Krebs dan transfer elektron. Kalau protein lebih ke arah ke pemecahan asam amino ya menjadi glukogenik atau ketogenik, kemudian penyuplai ATP dan proses gluconeogenesis yang membackup glukosa darah. Jadi ada 3 sistem energi ATP-PC, sistem glikolisis anaerobik, kemudian sistem oksigen atau sistem aerobik,
Sistem aerobik sendiri dibagi menjadi 3 dengan substrat karbohidrat, substrat lemak, dan substrat protein. Nah, ini sudah saya diskusikan minggu lalu. Kemudian di sini saya akan masuk ke kasus ya. Jadi ada beberapa contoh data. Misalnya di sini ada seseorang yang diminta untuk lari selama 3 menit dan sprint dengan 1 menit istirahat. Nah, sebelum sprint, kemudian pada saat dia sudah merasa lelah, dan kemudian 30 menit setelah dia merasa lelah itu diukur kadar glikogen dan ATP-PC-nya. Nah, ATP-PC pada saat sebelum lari ini kadarnya 4,6, kemudian PC-nya 17. Pada saat dia lari 3 menit merasa lelah, ATP-nya turun, PC-nya juga turun. Kemudian setelah 30 menit dia recovery, ATP-nya naik kembali, PC-nya juga naik kembali. Nah, di sini menunjukkan ya bahwa pada saat exercise di menit-menit awal ATP dan PC ini digunakan sebagai sistem energi yang pertama, karena yang ditunjukkan dengan menurunnya level ATP-PC selama exercise dan kemudian dipulihkan lagi setelah recovery. Glikogen pun demikian ya. Ini sebelum, kemudian dia turun, dia naik lagi. Nah, laktatnya dia naik. Ya, justru yang naik laktat. Karena nanti akumulasi laktat kemudian setelah recovery dia akan turun kembali. Meskipun turunnya ini tidak bisa 100%, sehingga rasa lelahnya itu tetap ada meskipun kita sudah istirahat. Nah, ini juga ada ada contoh kasus ya, dengan 70 lari 70 dengan VO2 max sampai 70%. Ini adalah perbandingan antara yang terlatih dan yang tidak terlatih. Yang terlatih di sini ya, yang tidak terlatih dia akan mudah lelah karena cadangan glikogennya akan habis di menit ke 80. Sedangkan yang terlatih dia di menit ke 90. Ini membuktikan bahwa orang yang terlatih dia akan lebih efisien dalam menggunakan glikogen yang ada di dalam tubuh. Nah, tambahan dari materi yang metabolisme energi yaitu sebenarnya rasa lelah yang terjadi pada seorang atlet ini disebabkan oleh apa saja. Jadi kelelahan atau rasa capek atau turunnya stamina ini disebabkan karena apa saja, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin mendalami gizi olahraga, sehingga nanti memiliki treatment atau bagaimana kiat-kiat supaya supaya rasa lelah ini bisa dicegah atau bisa diminimalkan. Yang pertama adalah penurunan dari substrat energi, ini decrease level of energy substrates. Kemudian yang kedua adalah ketidakseimbangan asam basa di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah penurunan transportasi oksigen atau sirkulasi oksigen. Kemudian yang keempat ada peningkatan suhu tubuh. Kemudian yang kelima adalah adanya ketidakseimbangan elektrolit. Kita coba diskusikan yang pertama, adanya penurunan energi atau substrat yang menghasilkan energi. Di dalam otot-otot kita, ya, di dalam sel otot kita, di sekitarnya itu ditopang oleh adanya asam amino yang beberapa digunakan sebagai bahan baku untuk membackup energi. Ya, seperti yang kita diskusikan ya, sistem aerobik melibatkan protein juga untuk mendapatkan ATP, meskipun jumlah dan kapasitasnya tidak sebagus karbohidrat dan lemak. Tetapi ada jenis asam amino tertentu yang di situ krusial dalam memberikan sumbangan ATP, terutama untuk
exercise dengan durasi waktu yang lama ya, dengan endurance, mengandalkan stamina, tetapi waktunya lama. Nah, di situ ya, di sekitar otot kita ada yang disebut sebagai asam amino rantai cabang atau branch chain amino acid ya, sering disingkat sebagai BCAA. Nah, ini ada beberapa jenis asam amino yang masuk ke kelompok ini. Ya, nanti teman-teman silakan bisa dicek kembali gizi dasarnya mana yang masuk ke BCAA atau di kimia organik. Nah, di sini pada saat BCAA banyak digunakan untuk substrat menghasilkan ATP, maka di situ akan terjadi penurunan aliran BCAA di dalam sirkulasi darah. Penurunan BCAA ini akan meningkatkan rasio triptofan dibandingkan dengan BCAA. Karena BCAA-nya turun, maka yang tadinya triptofan dan BCAA ini seimbang di dalam darah, triptofan akan naik karena BCAA-nya dia turun ya. Jadi pada saat awalnya seimbang, kemudian BCAA-nya turun, maka triptofan yang akan lebih tinggi. Nah, tingginya triptofan ini memicu sistem homeostasis tubuh kita untuk menghasilkan atau menurunkan level triptofan dengan mensekresikan atau membentuk serotonin. Nah, serotonin ini yang meningkatkan rasa lelah di dalam tubuh kita. Nah, maka untuk mengantisipasi ini, biasanya seorang ahli gizi olahraga harus mampu mempertahankan level BCAA seorang atlet ini untuk tetap optimal. Makanya kadang-kadang ada pemberian suplemen BCAA pada atlet-atlet dengan tujuan untuk mempertahankan supaya kelelahan itu tidak mudah terjadi di dalam tubuh seorang atlet. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan pH. Nah, sebagai contoh misalnya tadi, jika glikolisis anaerobik itu sering terus dilakukan, maka akan terbentuk laktat, dan laktat itu akan menghasilkan laktat sendiri itu bersifat asam sehingga dia menurunkan pH. pH yang turun akan menyebabkan tubuh atau sel-sel otot yang ada di dalam tubuh kita merasa tidak nyaman, dan itu menjadi penyebab kelelahan yang kedua. Nah, sebagai seorang ahli gizi olahraga yang bekerja sama dengan pelatih fisik, maka harus bagaimana mensiasatinya supaya glikolisis anaerobik itu tidak dominan dilakukan. Yaitu salah satu caranya dengan sering melaksanakan aktivitas fisik atau sering latihan. Karena tadi ya, seperti yang dicontohkan tadi, orang yang terlatih dia akan lebih efisien dalam menggunakan glikogen, dan dia akan lebih porsi di dalam tubuhnya akan lebih banyak yang menggunakan aerobik dibandingkan dengan anaerobik. Kemudian penyebab kelelahan atau turunnya stamina pada seorang atlet, bukan turunnya stamina ya, tapi mudah lelahnya seorang atlet itu adalah penurunan sirkulasi oksigen di dalam tubuhnya. Nah, penurunan ini disebabkan karena apa? Yang pertama karena dehidrasi. Dehidrasi menyebabkan volume darah turun. Volume darah turun, volume sirkulasi darah yang turun akan menyebabkan oksigen tidak bisa tersirkulasi dengan optimal di dalam tubuh seorang atlet. Juga bisa disebabkan oleh adanya perbedaan ketinggian. Misalnya mau bertanding di tempat pada level ketinggian geografis yang sangat ekstrim, misalnya di atas gunung. Nah, di atas gunung dengan perbedaan tekanan atmosfer yang cukup signifikan, di situ akan terjadi penurunan level oksigen. Kalau atletnya terbiasa di dataran rendah, maka dia akan merasa defisiensi oksigen pada saat bertanding di tempat-tempat atau dataran tinggi yang ekstrim perbedaannya. Kemudian yang ketiga bisa disebabkan karena anemia. Anemia, rendahnya Hb atau hemoglobin, menyebabkan ikatan Hb sendiri yang bertugas untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Karena Hb rendah, maka distribusi oksigen tidak bisa maksimal. Nah,
Makanya sebagai seorang ahli gizi yang harus paham dengan prinsip kerja seorang atlet, prinsip kerja tubuh seseorang atlet, maka dia harus mencukupi kebutuhan cairannya supaya tidak dehidrasi ya. Kemudian dia harus memberikan rekomendasi kepada pelatih fisik kalau ketinggian itu akan mempengaruhi bagaimana sirkulasi oksigen, sehingga perlu adaptasi dulu. Seorang atlet yang dari dataran rendah kemudian mau fighting atau mau olahraga, mau turnamen di dataran tinggi yang perbedaannya ekstrim, harus adaptasi terlebih dahulu supaya nanti eritrosit dan HB-nya ini mampu menyesuaikan dengan level oksigen yang ada pada udara. Kemudian tentunya mencegah terjadinya anemia dengan asupan gizi yang bagus, terutama protein dan Fe. Kemudian kelelahan juga bisa terjadi karena meningkatnya temperatur internal atau temperatur tubuh. Nah, ini bisa disebabkan karena adanya dehidrasi dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Makanya seorang ahli gizi yang paham gizi olahraga harus mampu membaca sikon, membaca situasi dan kondisi lingkungan. Kira-kira atlet saya ini akan bertanding di suhu seperti apa. Kalau misalnya mau bertanding di suhu yang panas, maka kita harus mampu mengkalkulasi kebutuhan cairan dan kebutuhan elektrolitnya. Apalagi kalau tempat-tempatnya ekstrim suhunya, misalnya di daerah-daerah Timur Tengah atau Afrika yang panasnya itu tinggi lingkungannya. Pun juga pada saat lingkungan yang dingin, jangan terlalu banyak memberikan cairan karena nanti akan terjadi ekskresi yang berlebihan dan nanti atletnya pengen kencing. Padahal pada saat mau tanding rasanya pengen kencing itu juga akan mengganggu konsentrasi. Jadi harus pinter-pinternya seorang pendamping. Kemudian yang kelelahan yang kelima disebabkan oleh ketidakseimbangan elektrolit karena banyaknya keringat yang keluar tanpa adanya penggantian dari asupan. Maka harus mengetahui, jadi atlet yang didampingi itu yang keluar itu cairannya atau cairan dan elektrolit, maka nanti asupan cairannya harus dipilih-pilih. Nah, ini nanti akan kita banyak diskusikan di dalam sesi cairan dan elektrolit. Jadi ada 5 penyebab itu. Bagi seorang ahli gizi olahraga harus mampu memahami itu sehingga atlet yang didampingi nanti tidak mudah lelah dan mampu mencapai performa yang maksimal. Sekian dari saya perkuliahan tentang metabolisme energi selama olahraga. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.